بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dinamakan kita sebagai al-insan atau disebut manusia itu dalam bahasa Arab dengan al-insan karena salah satu karakter yang melekat dalam diri manusia itu adalah sifat nisyan atau sifat pelupa, sifat khilaf. Artinya kita ini bukanlah para nabi dan rasul yang dijamin oleh Allah telah diampuni dosa-dosanya. Kita ini bukan para nabi dan rasul yang telah dijamin oleh Allah dengan surga-surga terbaik nanti akan Allah berikan di akhirat kelak. Tapi kita adalah para hamba-hamba Allah yang begitu lemah, yang mungkin berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan. Dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah dalam petunjuk dalam hadis beliau berbagai amalan-amalan, berbagai perbuatan-perbuatan yang kalau seandainya kita melaksanakan itu, maka Allah akan memberikan keampunan kepada kita dan memberikan keberkahan setelahnya. Di antara amalan yang sangat dianjurkan kita untuk memperbanyaknya, memaksimalkannya dalam kehidupan kita adalah yaitu dengan memperbanyak meminta ampun kepada Allah, melazimkan atau memulazamahkan al-istighfar di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ratusan tahun di hadapan kaumnya. Berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Berdakwah di siang hari dan di malam hari. Berdakwah tanpa kenal lelah dan jemu. Menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Di antara dinukilkan oleh Allah kisah Nabi Nuh itu. Dalam surat Nuh, apa kata Nabi Nuh kepada umatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada umatku itu, ya Allah, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha pengampun.
Jadi ini yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita kaum muslimin. Sekelam-kelamnya masa lalu kita, sehitam apapun catatan amal kita, seburuk apapun masa lalu kita, yang harus menjadi pegangan dan keyakinan kita adalah bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubat dan keampunannya kecuali ketika datang dua hal kepada kita. Allah tidak akan pernah menutup pintu taubat dan kemaafan dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar apapun dia melakukan itu, selagi belum datang dua hal kepadanya, yaitu ketika belum datang kepadanya kematian, kemudian yang kedua belum datang atau belum terjadi di kehidupan mereka matahari itu terbit di sebelah barat yang menunjukkan bahwa kiamat telah akan datang. Nabi menguatkan, menceritakan sebuah kisah yang melambangkan betapa maha besarnya, maha luasnya ampunan Allah ini. Nabi ceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 199 orang, tapi masih ada sisa-sisa iman dalam hatinya. Dia bertekad untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah. Maka bertanyalah dia kepada orang lain bagaimana dan di mana dia bisa bertaubat. Maka singkat cerita diceritakanlah, ditunjukkan ke tempat seorang ahli ibadah. Maka dihampiri ahli ibadah, dia ceritakan apa yang telah terjadi. Ahli ibadah ini kaum muslimin, dia memang rajin ibadah tapi sayang beribu sayang. Dia orang yang rajin beribadah tapi amat kurang dengan ilmu. Tidak terbayang dalam dirinya, dalam pikirannya ada seseorang yang berani untuk membunuh 99 orang. Padahal dirinya jangankan membunuh orang, berjalan dia terinjak dia seekor semut, dia bisa menangis berhari-hari. Sekarang datang di hadapan dia seorang laki-laki yang mengaku telah membunuh 99 orang. Dia tidak berbicara dengan ilmu, tapi dia hanya bicara dengan rasanya dalam hati, dengan pikirannya yang terbatas. Kemudian dia ucapkan kalimat, Allah tidak akan membuka pintu taubat itu. Maka marahlah pembunuh tadi, dia cabut pedangnya kembali dan dia bunuhlah ahli ibadah tadi. Lengkaplah dia membunuh 100 orang. Disebabkan seseorang yang berfatwa tanpa ilmu, yang dia sesat dan menyesatkan orang lain, menganggap Allah telah menutup pintu taubat terhadap orang itu. Tapi masih ada sisa-sisa iman, dia masih ingin bertaubat kepada Allah. Kemudian singkat cerita, datanglah dia kepada ulama yang tidak hanya banyak ibadah, tapi juga membekali dirinya dengan ilmu. Maka apa kata ulama tadi? Siapa yang akan menghalangi engkau dari ampunan Allah? Tetapi pergilah engkau, hijrahlah engkau dari tempatmu itu, kan tempatmu adalah tempat yang buruk. Ditunjukkanlah ke sebuah tempat di mana bisa dia bertaubat. Singkat cerita kaum muslimin, di tengah jalan Allah takdirkan, belum sampai dia ke tempat yang dia ingin tuju, Allah wafatkan dia. Turunlah dua orang malaikat bersengketa. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagian saya karena dia telah ingin bertaubat. Malaikat azab mengatakan, ini bagian saya karena dia belum pernah melakukan kebaikan apapun. Maka Allah turunkan malaikat ketiga dalam wujud manusia sebagai hakim, menyuruh mereka untuk mengukur mana yang lebih dekat tempat dia mati, apakah ke tempat dia bermaksiat dulu atau ke tempat dia ingin bertaubat. Ternyata Allah izinkan, Allah dekatkan sejengkal tempat dia mati itu dengan tempat dia bertaubat, sehingga dia dirahmati dan diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah kita merasa diri kita banyak dosa, merasa diri kita telah bergelimang dosa yang rasa-rasanya mustahil Allah akan mengampuni dosa kita. Ketahuilah bahwa ini semua adalah min talbis iblis, jebakan-jebakan iblis yang menyebabkan seseorang akhirnya menunda dan tidak bertaubat kepada Allah. Dan juga sebaliknya, jangan kita menjadi ibarat hakim yang memberi vonis kepada orang yang kita anggap telah begitu banyak dosa kesalahannya, yang begitu kelam masa lalunya dengan dosa dan maksiat, kemudian kita katakan ini contoh penduduk neraka.
Padahal bisa jadi mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pendosa, jangan pernah kita merasa orang yang berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Dan sebagai seseorang yang alhamdulillah diberikan hidayah dalam ketaatan, jangan pernah memvonis seseorang sebagai orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, karena Allah senantiasa membuka pintu taubatnya selagi belum datang dua hal tadi. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan dilanjutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata istighfar itu tentu saja keutamaannya paling utama ampunan dari Allah, tapi Allah titipkan keberkahan-keberkahan yang lain. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang kalau seandainya kalian banyak beristighfar, Allah akan turunkan kepadamu dari langit hujan yang sangat lebat yang membawa keberkahan. Kemudian apa lagi? Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian dia akan membanyakkan anak-anakmu, harta-hartamu, dan akan memberikan kepadamu kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang deras airnya. Artinya kaum muslimin, selain Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang sering beristighfar minta ampun kepadanya, Allah titipkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa kepada orang, kepada kaum, kepada masyarakat yang melazimkan yang namanya istighfar minta ampun kepada Allah. Dan kasih sayang Allah juga kepada kita kaum muslimin dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Allah titipkan permintaan pun kita kepada Allah. Ketika kita salat, selesai kita membaca ayat, rukuk kita, salah satu doa yang dianjurkan ketika kita rukuk dan sujud itu adalah, ketika zikir yang dianjurkan kita membacanya ketika rukuk dan sujud itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di penghujung doa tadi kita katakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. 17 rakaat kita melaksanakan salat sehari semalam. Berarti dalam pelaksanaan salat kita, setidak-tidaknya kita telah meminta ampun 34 kali dalam sehari semalam. Kemudian di saat kita duduk di antara dua sujud ditambah lagi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dengan begitu banyak rangkaian doa yang kita baca, kita awali dengan kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Berapa kali kita duduk di antara dua sujud di setiap solat? Kalikan 17 rakaat minimal kita kerjakan dalam sehari semalam. Allah titipkan istighfar di situ supaya kita minta ampun kepadanya. Apalagi yang namanya Sayyidul Istighfar. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan imam yang lainnya, dari sahabat Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang membacanya di siang hari, kemudian dia meninggal di siang hari itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang membacanya di sore hari dan dia mati di sore atau di malam hari itu, dia akan masuk ke dalam surga. Bayangkan kaum muslimin, ketika kita melazimkan membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari sekali, di malam hari atau di sore hari sekali, kita yakini maknanya, maka insya-Allah itulah sebagai jaminan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyeru kita orang-orang beriman, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh
fa inni atubu ilallahi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah, minta ampunlah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya aku minta ampun bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Masya Allah. Nabi Muhammad yang telah dijamin dosanya diampuni oleh Allah, Nabi Muhammad yang dijamin surganya adalah surga terbaik, minta ampun bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita manusia-manusia penuh dosa ini, yang tidak ada jaminan kita akan diampuni oleh Allah, yang tidak ada jaminan kita akan masuk surga. Kalaupun masuk surga, di tingkatan berapa kita akan masuk, tidak ada jaminan sama sekali. Maka seharusnya kitalah yang paling mengamalkan hadis ini, karena kitalah yang paling butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Orang yang melazimkan istighfar, Allah akan kabulkan doa-doanya. Diriwayatkan dalam sebuah kisah tentang Imam Ahmad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dan merahmati beliau, imam yang sangat mulia. Beliau tinggal di kota Baghdad di Irak. Suatu kali gelisahlah hati beliau, seolah-olah ada bisikan hati yang menyuruh beliau untuk pergi ke negeri Syam. Jarak antara Baghdad dengan negeri Syam ribuan kilometer jaraknya kaum muslimin. Kalau bisikan hati itu, walaupun belum tahu apa tujuannya segala macam, maka beliau persiapkanlah bekal, kendaraan, pakaian, makanan segala macam. Kemudian singkat cerita, sampailah beliau di kota di Syam, negeri Syam itu. Beliau berniat untuk menginap di masjid, karena beliau belum mendapatkan tempat tinggal di mana beliau akan tinggal. Tapi akan beliau istirahat, datanglah penjaga masjid melarang beliau untuk tidur di masjid itu. Bahkan ketika beliau minta izin untuk tidur istirahat di teras masjid pun tidak diizinkan, karena dia tidak kenal Imam Ahmad. Maka beliau keluar dari masjid, kemudian datanglah seorang laki-laki menanyakan kabar beliau. Orang ini juga tidak kenal dengan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang tukang pembuat roti. Dia tawarkan kepada Imam Ahmad, wahai saudaraku, wahai syekh, kalau begitu mampirlah istirahatlah engkau di tokoku, di tempatku. Maka dibawalah ke tempatnya, kemudian disediakanlah tempat untuk istirahat Imam Ahmad. Kemudian orang tadi bekerja membuat adonan roti yang akan dia jual siang hari. Dari kejauhan sayup-sayup Imam Ahmad mendengar dengan lirih selelaki tadi ketika dia mengadu adonan rotinya tidak berhenti, mulutnya bergerak. Terdengar oleh Imam Ahmad, dia senantiasa membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Keesokan harinya bertanyalah Imam Ahmad kepada laki-laki tadi, sudah berapa lama engkau melazimkan membaca istighfar ini? Kata laki-laki tadi, sudah cukup lama. Kemudian apa yang Allah berikan kepada engkau? Apa buah dari ibadah membaca istighfar yang telah engkau lazimkan lama ini? Maka laki-laki tadi mengatakan, demi Allah, di setiap aku berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doaku, kecuali hanya satu saja yang belum dikabulkan oleh Allah. Aku berdoa dengan doa apapun Allah kabulkan dengan berkah istighfar tadi, kecuali ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Maka penasaran Imam Ahmad, apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Kata laki-laki tadi, aku senantiasa berdoa kepada Allah agar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka menangislah Imam Ahmad. Beliau peluk laki-laki tadi. Beliau katakan, ternyata beginilah cara Allah mempertemukan aku dengan engkau, dengan keberkahan istighfarmu jauh-jauh dari kota Baghdad sampai ke Syam ini, karena keberkahan istighfar yang engkau lazimkan dibaca tiap hari.
Kita pasti punya doa-doa yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita kaum muslimin. Tak mungkin telah berdoa minta anak soleh, minta rezeki dilapangkan, minta keluarga disakinahkan dan seterusnya. Tapi mungkin sejauh kita berdoa belum nampak hasilnya. Mungkin barangkali bisa jadi Allah ingin tunda kerana mungkin kita belum banyak minta ampun kepada Allah. Maka mari kita perbanyak istighfar kaum muslimin. Seandainya kita amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, membaca istighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, coba amalkan itu. Tidak akan lama waktu yang dibutuhkan, bahkan tidak sampai 5 menit dari 24 jam yang Allah berikan waktu kepada kita. Kemudian ditambah dengan membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan sore hari itu, maka insya Allah selain pengampunan dosa yang memang telah dijaminkan oleh Allah, Allah akan berikan keberkahan-keberkahan luar biasa kepada kita yang mau melazimkan membaca istighfar tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا